Kasih anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabatku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 54. Beginilah bunyi firman Tuhan. Yesus berkata pada orang banyak, "Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi." Demikian firman Tuhan. Berhikmat di dalam Tuhan. Bapak Ibu, kemajuan teknologi sekarang ini menjadikan kita manusia jadi serba tahu. Dapat mendeteksi apa yang terjadi puluhan tahun ke depan. Dapat mengetahui apa yang akan terjadi di tengah-tengah satu daerah tertentu. Kemajuan teknologi membuka mata kita untuk mengerti dan memahami apa yang terjadi di dunia ini. Sama seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada orang banyak ini. Ketika dia selesai menasehati para murid-muridnya. Banyak orang-orang di sana memahami keadaan dunia. Mau datang hujan, mereka bisa melihat. Mau datang malam, mereka juga bisa melihat dan mengetahuinya. Tetapi satu hal yang mau ditekankan Tuhan Yesus kepada kita saat ini adalah, mari berhikmat di dalam Tuhan. Jangan lihat kecenderungan di dunia ini, tetapi bagaimana kita mampu berhikmat melihat apa yang terjadi pada akhir zaman nanti. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Apa yang sudah kita pahami, apa yang sudah kita mengerti untuk kita dapat sampai kepada hari penghakiman nanti. Akhir zaman nanti. Inilah yang mau dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Mari berhikmat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena hikmat dari Tuhan jauh melebihi segala ilmu, sains, teknologi yang ada di dunia ini. Manusia hanya cenderung mencipta, berkarya dengan pengetahuan-pengetahuan yang dapat memperkaya dan menunjukkan siapa dia di tengah-tengah dunia. Namun hikmat Tuhan mau mengajak kita supaya kita boleh sampai kepada kehidupan yang kekal. Hikmat Tuhan itu yang bagaimana? Yang mau berjalan seturut dengan kehendaknya. Yang mau melakukan segala perintahnya. Apa itu perintahnya? Banyak perintahnya. Hidup di dalam kasih, tidak pendendam, saling membantu, dan banyak hal. Kita sebagai pengikut Yesus Kristus diajak, pakailah hikmat yang daripadanya. Kenalilah dunia ini. Dunia sekarang ini cenderung menunjukkan kerakusan, kemunafikannya di tengah-tengah kita. Permainan untuk mendapatkan uang yang banyak, itu yang terjadi. Dan ketika kita memahaminya dengan hikmat Tuhan, maka kita akan berkata, ternyata permainanmu dangkal. Kamu cipta ini supaya kamu beroleh ini. Kalau Tuhan, hikmat Tuhan itu bukan demikian. Hikmat Tuhan itu mengajak kita menjadi pengikut Dia yang sejati. Melalui hikmat Tuhan, orang lain juga terberkati. Tidak hanya mengenyangkan diri kita sendiri,
tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Bagaimana caranya supaya hikmat Tuhan itu ada dalam diri kita? Bertekunlah selalu dalam doa. Mari gumuli firman-Nya. Jangan buat Alkitab kita ini berdiam di rumah kita, tetapi pindahkanlah firman Tuhan ini ke dalam hati, pikiran kita, dan biarlah firman Tuhan ini yang bekerja di dalam hidup kita, sehingga kita memahami apa yang akan terjadi, sehingga kita akan mengerti apa yang dikehendaki Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Jangan hanya memandang hal yang duniawi, tetapi pandanglah hal yang surgawi. Karena tujuan hidup kita sebagai pengikut Kristus yang utama adalah kita mau memperoleh kasih anugerahnya, sehingga kita boleh bersama-sama berdiam di dalam kerajaannya kelak. Inilah yang diinginkan Tuhan bagi kita. Tetaplah kita fokus kepada pengetahuan dan hikmat yang daripadanya, supaya hidup kita senantiasa selalu di dalam sukacita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Bimbing tuntunlah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu untuk mengerti akan firman-Mu dan kami boleh menghidupinya di dalam kehidupan kami, sehingga hikmat yang daripada-Mu memenuhi hati pikiran kami, supaya setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami lihat, apa yang kami ucapkan, semuanya itu berkenan dan semuanya itu bersumber daripada Engkau. Ajarlah kami supaya kami bertekun di dalam doa, dan kami semakin bertekun untuk menggumuli, menghidupi kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Supaya kami tidak mengandalkan pikiran kami, supaya kami tidak mengandalkan kemajuan teknologi, tetapi kami senantiasa mengandalkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini memperoleh berkat yang daripada-Mu, supaya setiap apa yang mereka kerjakan, baik di rumah, di ladang, di sawah, di perkantoran, di usaha dagang, bahkan di pekerjaan-pekerjaan lain, semuanya itu boleh membawa sukacita di dalam kehidupannya. Engkau berkati setiap kehidupan rumah tangga mereka, anak-anak yang saat ini duduk di bangku persekolahan. Engkau berikan hikmat yang daripada-Mu. Yang mencari pekerjaan Engkau tunjukkan, yang mencari jodoh juga Engkau berikan jodoh yang terbaik bagi mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah hidup mati kami sepenuhnya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.